Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Berpusat pada Kehidupan Yesus. Alkitab menulis banyak kisah dan tidak ada satupun dari kisah Alkitab yang tidak mengandung kebenaran. Semua yang ditulis di dalam Alkitab pasti memuat kebenaran. Hanya tentu saja semua kebenaran yang ditulis dalam Alkitab harus berpusat pada Perjanjian Baru dan akhirnya berpusat pada pribadi Yesus. Kebenaran yang berpusat pada pribadi Yesus adalah kebenaran yang berkualitas tinggi, saudara. Ya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Bapa bagi umat Perjanjian Baru yang juga adalah anak-anak Allah. Ini tidak berarti kebenaran dalam Perjanjian Lama tidak memiliki arti sama sekali loh ya. Kisah dalam Perjanjian Lama walaupun tidak dipusatkan pada Perjanjian Baru, khususnya pada pribadi Yesus, tetap memiliki nilai atau kualitas. Tetapi kualitasnya berbeda jika dibanding dengan kebenaran yang dipusatkan pada pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru. Penyataan pribadi Yesus dalam Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari apa yang diajarkan, dirindukan, dan diharapkan oleh para nabi. Matius 5 ayat 17, Matius 13 ayat 17. Ketika membaca Perjanjian Lama, hendaknya kita menggunakan kacamata Perjanjian Baru untuk menemukan penggenapan dari apa yang Allah ajarkan kepada bangsa Israel. Jadi kita tidak boleh mengambil pelajaran secara harfiah dari Perjanjian Lama lalu mengenakannya dalam kehidupan umat Perjanjian Baru. Ingat ya, secara harfiah itu tidak boleh. Harus selalu diingat bahwa pusat-pusaran kebenaran adalah apa yang diajarkan oleh Yesus dan yang dilakukannya oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dimaksudkan agar standar kehidupan yang harus dikenakan orang percaya adalah yang diajarkan oleh Yesus, saudara. Ya. Seperti misalnya, jika kita meninjau sejarah hidup Abraham, kita harus belajar dari imannya. Ya. Iman itu artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Kita bisa belajar dari jiwa kemusafiran Abraham yang cocok dengan kehidupan kita sebagai umat Perjanjian Baru. Melihat kehidupan Daniel, kita bisa melihat integritasnya yang taat, tak bersyarat ya. Walaupun masuk gua singa, tetap tidak mau berhenti sembahyang. Demikian pula kehidupan Sadrak, Mesar, dan Abednego. Dalam integritasnya yang tinggi tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar di lembah Dura. Ya, mereka sedia, mereka rela harus dibuang ke dapur api yang panasnya dilipat gandakan. Ini menyatakan iman yang kokoh terhadap Yahweh Allah Israel, meskipun dalam ancaman maut. Ketaatan tidak bersyarat seperti yang ditunjukkan Abraham, Daniel, Sadrak, Mesar, Abednego. Jika dilihat dengan kacamata Perjanjian Baru, maka iman seperti itu persis seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Yesus itu taat walau sampai mati di kayu salib. Jadi saudaraku, semua kisah dalam Alkitab harus berpusat pada Yesus. Nilai dari kisah dalam Alkitab harus dikaitkan dengan kehidupan umat Perjanjian Baru. Ya. Kalau kita memperhatikan banyak khotbah, seringkali kisah dalam Perjanjian Lama memiliki frame atau bingkai masing-masing, sehingga tidak pas dengan kehidupan orang percaya karena memiliki agenda sendiri di dalam kisah-kisah tersebut. Ya. Jadi kalau kita melihat kisah dalam Perjanjian Lama memiliki frame atau bingkai masing-masing, sehingga tidak pas dengan kehidupan orang percaya karena memiliki agenda sendiri dalam kisah-kisah tersebut. Jadi tidak bisa klop ya.
Agenda tersebut tidak berpusat pada perjanjian baru. Itu kalau perjanjian lama secara konteks, khususnya pribadi Yesus. Banyak kisah-kisah dalam perjanjian lama yang tidak berporos pada Injil, tapi pada konteks yang terjadi pada kisah tersebut. Ya, memang mengandung pelajaran yang bisa bermanfaat, tapi tidak cocok sepenuhnya untuk umat perjanjian baru, saudara. Nah, oleh karenanya kita harus benar-benar berhati-hati dalam menerapkan ayat-ayat perjanjian lama dalam kehidupan orang percaya atau umat perjanjian baru. Ya, juga untuk orang Kristen pada hari ini. Ya, saudaraku, jika jemaat tidak memahami penerapan yang benar dari firman Tuhan dalam perjanjian lama, mereka merasa bahwa itu firman Tuhan yang harus dilakukan secara harfiah pula. Dan itu membuat banyak orang Kristen menjadi salah. Apa yang dikemukakan di perjanjian lama kalau dikenakan secara harfiah tidak cocok untuk umat perjanjian baru. Kalau kita yang selama ini belajar firman Tuhan dengan menekankan kekudusan, kesucian, hidup bertanggung jawab, langit baru dan bumi baru, maka apa yang diekstrak dari kisah-kisah perjanjian lama tidak akan sampai pada tingkatan ini. Belum sampai pada tingkatan ini. Dengan 3 ukuran ini, kekudusan, hidup bertanggung jawab, langit baru, bumi baru, sebenarnya kita sudah memiliki pertimbangan untuk bisa membedakan roh. Artinya menangkap spirit atau gairah apa di balik khotbah, nasihat, atau pemberitaan firman Tuhan oleh seorang pendeta. Di Alkitab kita mengerti ada Yesus lain atau Injil lain, ada roh lain. Memang bisa saja pelajaran itu diambil dari ayat-ayat Alkitab, perjanjian lama, tapi tidak berepisentrum pada diri Yesus. Nah, itu bisa menghasilkan Yesus lain. Jadi spirit apa yang hendak dikemukakan di balik khotbah, nasihat atau pemberitaan firman, itu kita harus bisa menangkap. Kita yang belajar kebenaran dengan sungguh, kita dapat mengendus, kita dapat mendeteksi atau merasakan relevansi firman yang disampaikan tersebut dalam kehidupan kita sekarang sebagai umat perjanjian baru. Apabila pemberitaan firman tidak berimplikasi pada hidup orang percaya untuk semakin seperti Kristus, maka dapat dipastikan itu adalah gairah atau spirit yang lain. Pada akhirnya kita harus bertekad untuk mencapai apa yang diproyeksikan oleh Tuhan dalam Alkitab. Jangan sampai kita hanya mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, tetapi kita tidak bertekad untuk melakukannya. Kita harus mengerti dan melakukannya. Kalau Alkitab memusatkan kebenaran pada pribadi Yesus, maka sebenarnya hal tersebut merupakan panggilan bagi orang percaya untuk memusatkan hidup pada pribadinya. Orang percaya harus berani mempertaruhkan semuanya untuk memusatkan hidup pada Tuhan, saudara. Ya. Jadi kebenaran yang bisa diekstrak dari ayat-ayat Alkitab atau kisah-kisah Alkitab, baik perjanjian lama maupun baru, harus mengarah kepada kehidupan serupa dengan Yesus, ya. Ini akan ditandai pula dengan kesediaan melepaskan percintaan dunia, tidak terikat dengan kesenangan dunia, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, merindukan kerajaan Allah, dan merindukan untuk pulang ke surga sebagai rumahnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.